Hidupku dan suamiku sangat bahagia, bahkan hampir bisa dibilang sempurna. Tapi, ketika ibu mertua datang dan tinggal bersama kami, rumah tanggaku mulai retak. Halo Besti yang lagi nonton, cerita Amira adalah tempat di mana kisah nyata, drama, dan balas dendam jadi satu. Ngopi cantik di Kecamatan Tempuran. Beli rawon di Surabaya. Cerita Amira bikin penasaran. Kamu dari kota mana? Komen di bawah ya. Siapa tahu kotamu jadi inspirasi cerita selanjutnya. Langsung aja yuk, kita masuk ke ceritanya. Hujan belum turun, tapi langit sudah menggantungkan awan hitam tebal yang mengintimidasi, seolah menjadi pertanda akan datangnya sesuatu yang tak diundang. Angin sore meniup tirai tipis ruang tamu hingga bergoyang perlahan, menyisakan suara lirih yang nyaris seperti bisikan. Aelina duduk di ujung sofa, menggenggam cangkir teh melati yang mulai mendingin. Ia baru saja meninabobokan putrinya, Kisha, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia bisa menghela napas. Rumah yang selama ini terasa sempit oleh rutinitas, sesekali bisa menawarkan ruang untuk diam dan merenung. Dan malam itu, ia hanya ingin duduk tenang, memejamkan mata barang sejenak, dan membiarkan dirinya larut dalam kesunyian yang ia rindukan. Namun, ketenangan itu runtuh dalam sekejap. Ding dong. Bel rumah berdentang keras dan mendadak, membuat jantung Aelina berdegup kencang. Ia menoleh cepat, menatap pintu depan dengan dahi berkerut. Pukul 8 malam lewat 10 menit, siapa yang datang malam-malam begini? Ia bangkit, menurunkan cangkir ke meja dengan tergesa, lalu berjalan ke arah pintu sambil mengintip dari celah tirai. Apa yang dilihatnya di balik pintu membuatnya terpaku sejenak. Sosok yang sudah lama tak menampakkan diri berdiri di sana. Mira, ibu dari suaminya. Mertua yang selama ini hadir dalam hidup Aelina lebih sebagai bayangan kelabu daripada pelindung atau sosok ibu kedua. Perempuan itu berdiri diam dalam balutan jaket wol abu-abu yang terlihat kebesaran. Di sampingnya, sebuah koper besar tampak berat, syarat beban entah apa. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Aelina melihatnya. Di balik kacamatanya yang sedikit berembun, mata Mira menatap langsung ke arah pintu, seperti tahu bahwa seseorang sedang mengamatinya. Aelina membuka pintu perlahan. Suara engsel berderit kecil seakan menambah tensi dalam udara yang mendadak tegang. Aelina? Suara Mira parau, lemah, seperti berasal dari tenggorokan yang kering karena terlalu lama menyimpan kata. Aelina membeku. Lidahnya keluh, tak tahu harus berkata apa. Otaknya sibuk mencerna. Apa yang terjadi? Kenapa Mira tiba-tiba muncul? Dan kenapa membawa koper? Ibu, lirih Aelina akhirnya, hampir seperti gumaman. Perempuan tua itu menunduk sejenak, menelan ludah sebelum berkata dengan nada pelan namun mengandung beban berat. Maaf, ibu datang tanpa kabar. Ibu sedang tidak enak badan. Bisa nggak tinggal di sini dulu? Hanya sementara. Sampai ibu pulih. Diam. Sunyi mendadak membungkus mereka berdua. Hanya terdengar suara angin dan desau daun di luar rumah. Aelina menatap Mira dalam-dalam. Sejak awal pernikahannya dengan Randy, hubungan mereka tak pernah benar-benar hangat. Mira adalah tipe ibu yang sulit didekati, kritis, pendiam, dan dingin. Ia tidak pernah terang-terangan menolak Aelina, tapi selalu ada jarak tak kasat mata yang memisahkan mereka. Kalimat-kalimatnya penuh sindiran halus. Tatapannya tajam tapi dibungkus dalam senyum sopan yang menyiksa. Dan kini, perempuan itu berdiri di ambang pintunya, tampak rapuh, tak lagi angkuh, meminta tempat, meminta perhatian, meminta belas kasih.
Aelina ingin bertanya. Kenapa sekarang? Kenapa ke sini? Kemana Randy? Kenapa tidak menghubungi lebih dulu? Apa benar hanya sakit biasa? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Namun yang keluar dari mulutnya hanya, kenapa nggak bilang dulu? Bu, saya bisa jemput atau siapin kamar. Mira menggeleng pelan, menatap ke bawah. Ibu nggak mau ngerepotin. Ibu cuma butuh tempat istirahat. Sementara aja. Sementara. Tapi nada suara Mira mengatakan lebih dari itu. Aelina tahu, sejak awal Mira tidak pernah menganggapnya cukup. Tidak cukup pintar. Tidak cukup baik untuk anaknya. Tidak cukup pantas menjadi istri Randy. Dan sekarang, wanita yang pernah menganggapnya tidak layak itu, datang, dengan tubuh lemah dan suara bergetar, memohon ruang di rumah yang dulunya ia nilai tak cukup nyaman untuknya. Aelina menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Lalu ia mundur setapak, membuka pintu lebih lebar. Masuk, Bu. Mira menatapnya sejenak, lalu mengangguk singkat. Dengan langkah perlahan, ia masuk ke dalam rumah, menyeret kopernya sendiri. Koper itu terdengar berat, berderak saat melewati lantai keramik, seperti membawa bukan hanya pakaian, tapi juga cerita dan luka yang belum sempat disembuhkan. Aelina menutup pintu perlahan di belakangnya, lalu berdiri di sana, memandangi punggung tua itu yang semakin menjauh masuk ke dalam rumah. Hatinya gelisah. Ada sesuatu yang tak beres. Kedatangan ini bukan sekadar kunjungan karena sakit. Ia bisa merasakannya. Sesuatu akan berubah. Sesuatu yang besar. Dan ia hanya bisa berharap bahwa dirinya cukup kuat menghadapi apapun yang akan datang setelah ini. Karena satu hal yang pasti, kedatangan ini bukan permintaan biasa. Ini adalah awal dari badai yang akan mengguncang kehidupan yang selama ini sudah nyaris retak. Keesokan paginya, matahari sudah tinggi ketika Aelina bangun. Tidurnya semalam gelisah, bukan karena suara tangisan anak, bukan pula karena lelah, tapi karena keberadaan seseorang yang tak ia harapkan akan tinggal di bawah atap yang sama. Mira. Perempuan itu kini ada di kamar tamu, menempati ruang yang dulu hanya digunakan untuk saudara jauh yang datang menginap sebentar. Aelina tidak bisa mengusirnya, tentu saja. Tapi ada rasa tidak nyaman yang terus merayap dalam hati. Terlalu banyak pertanyaan menggantung tanpa jawaban. Pagi itu Aelina menyiapkan sarapan seperti biasa, meski hatinya tak tenang. Ia menggoreng telur, menyeduh teh, dan menata meja makan dengan rapi. Tapi pikirannya melayang-layang, penuh tanda tanya. Dan ketika Mira muncul di ruang makan, dengan langkah lambat dan wajah masih pucat, Aelina menyambutnya dengan senyum sopan yang dipaksakan. "Pagi, Bu. Mau teh hangat?" tawarnya. Mira mengangguk lemah. "Iya, makasih." Mereka duduk berseberangan. Suasana hening, hanya terdengar denting sendok dan garpu. Tapi akhirnya Aelina tak bisa lagi menahan diri. "Bu," suaranya pelan, nyaris hati-hati, "kemarin Ibu bilang rumah di kampung kebanjiran, ya?" Mira menghentikan gerakan tangannya sejenak, lalu mengangguk tanpa menatap langsung. "Iya." Airnya tiba-tiba naik dari sungai kecil di belakang rumah. Aelina mengernyit. Ia menunduk, menyembunyikan ekspresi bingungnya. Sungai kecil di belakang rumah ibu mertuanya memang ada, tapi musim kemarau sudah berjalan lebih dari 2 bulan. Bahkan tanah di halaman rumahnya sendiri retak-retak karena kekeringan. Dari mana datangnya banjir? Padahal, ini kan musim kering. "Ya, Bu." Aelina melanjutkan, tetap menjaga nadanya agar terdengar netral, meski hatinya mendidih oleh rasa curiga. Biasanya justru susah air kalau lagi bulan-bulan begini.
Mira terdiam beberapa detik. Terlalu lama untuk sebuah pertanyaan yang mudah. Kemudian ia menghela napas panjang. Air bisa datang dari mana aja, Lin. Mungkin dari hujan di hulu. Atau pipa yang jebol. Ibu juga nggak ngerti. Tiba-tiba aja halaman belakang tergenang. Air masuk ke dapur. Aelina mengangguk perlahan, tapi pikirannya tidak menerima begitu saja. Mira bukan tipe orang yang panik karena genangan air. Ia sudah tinggal di kampung itu puluhan tahun. Tahu bagaimana menghadapi musim hujan maupun kekeringan. Dan jika memang ada masalah besar seperti banjir, kenapa tidak menghubungi Randy, anaknya sendiri? Ibu sempat hubungi Mas Randy, tanyanya hati-hati. Untuk pertama kalinya, Mira menatapnya langsung. Sorot matanya tajam, meski wajahnya tetap terlihat lelah. Randy sibuk. Ibu nggak mau ganggu. Lagi pula, kamu istrinya. Rumah ini rumah kalian berdua. Apa salahnya kalau ibu minta tinggal di sini sebentar? Nada suara Mira sedikit naik. Bukan marah, tapi ada tekanan di dalamnya. Seperti menyimpan sesuatu yang belum diucapkan. Aelina terdiam. Ia menunduk, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, percuma berdebat dengan Mira yang pandai memainkan kata. Perempuan itu selalu punya cara untuk membalikan keadaan seolah-olah Aelina yang bersikap berlebihan. Tapi batinnya bergolak. Ada sesuatu yang disembunyikan Mira. Bukan sekadar soal air masuk ke dapur. Bukan sekadar sakit yang tak jelas nama dan gejalanya. Ini bukan tentang kenyamanan tempat tinggal, ini tentang pelarian. Mira sedang melarikan diri dari sesuatu. Dan itu lebih menyeramkan daripada banjir di musim kering. Aelina berdiri pelan, membawa piring-piring ke dapur. Di balik langkahnya yang tenang, pikirannya mulai menyusun rencana. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung. Dan kenapa ibu mertuanya datang diam-diam, membawa koper dan alasan yang terasa dibuat-buat. Karena Aelina tahu, ketika seseorang datang membawa kebohongan, cepat atau lambat, rumah ini akan kembali penuh luka. Dapur itu, dulunya, adalah ruang yang paling menenangkan bagi Aelina. Di sanalah ia bisa meluapkan isi hati lewat racikan bumbu, menuang kasih sayang ke dalam sepiring nasi hangat, dan menata harapan dalam setiap sendok kuah yang ia sajikan untuk keluarganya. Tapi sejak Mira tinggal di rumah, ruang itu mulai kehilangan maknanya. Dan pagi ini, dapur kembali menjadi medan perang yang sunyi. Aelina berdiri di depan kompor, tangannya sibuk mengaduk sayur bening dalam panci, tapi pikirannya mengembara. Sudah 3 hari Mira tinggal bersamanya. 3 hari yang terasa seperti 3 bulan. Awalnya ia mencoba bersabar, menyesuaikan diri, menampik suara-suara kecil dalam hati yang mulai mengeluh. Tapi semakin hari, komentar Mira makin sering keluar. Halus, tapi menggigit. Sayurnya terlalu hambar. Lin, ibu jadi nggak berselera makan. Dagingnya keras sekali. Kamu masaknya buru-buru, ya? Atau mungkin kamu kurang garam. Raka suka yang gurih. Loh, dulu waktu kecil, ibu masak selalu sampai dia nambah 3 kali. Aelina hanya tersenyum menahan. Tapi lama-lama, senyum itu terasa seperti luka yang dipaksa menutup sendiri. Hari ini, ia memasak lebih telaten. Sayur asem dengan bumbu lengkap, ayam goreng bumbu kuning yang ia rendam semalaman, dan sambal terasi yang biasanya jadi kesukaan Raka. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar menantu yang bisa diremehkan. Tapi harapannya kandas saat mereka mulai makan bersama. Mira baru menyentuh sendoknya 2 kali sebelum meletakkannya kembali. Desahnya pelan namun disengaja. Maaf ya, Lin.
Ibu nggak bisa makan banyak. Kayaknya rasanya agak aneh. Kayak kurang sedap gitu di lidah. Aelina berhenti menyuap. Matanya melirik pelan ke arah Raka, suaminya yang duduk di ujung meja, sibuk memencet ponsel. Ia menunggu. Menunggu suaminya bicara. Mungkin membela. Mungkin berkata, "Ah, aku suka kok, Ma. Ini enak." Atau sekadar senyum untuk menetralkan situasi. Tapi tidak. Raka hanya melirik ibunya sekilas, lalu berkata datar, "Iya, Ma. Nanti aku beliin makanan dari luar aja. Maunya apa?" Deh. Aelina menunduk. Suara sendok di tangannya terdengar nyaring di telinganya sendiri. Ada rasa panas merambat dari dada ke wajah. Ia tahu, ia seharusnya tak berharap terlalu banyak. Tapi hatinya tetap sakit. Ia mencoba bicara dengan nada seramah mungkin. "Makanan dari luar kan gak sehat. Kak, ini aku masak sendiri. Loh, sudah pakai resep yang mama kakak suka dulu." Mira tersenyum. Tipis. Tanpa makna. "Ya, mungkin rasanya beda karena tangan orang beda. Lin, lidah ibu udah terbiasa dengan masakan rumah. Kamu jangan tersinggung, ya?" Aelina mengangguk. "Enggak, Bu, enggak tersinggung kok," katanya pelan, tapi suaranya pecah di ujung. Bukan karena sedih, tapi karena ditahan terlalu lama. Lalu Mira menoleh ke Raka, menambahkan garam di lukanya yang belum sempat kering. "Dulu waktu kamu kecil, Rak, tiap ibu masak, kamu selalu bilang, masakan mama yang paling enak di dunia. Sekarang ibu jadi kangen masa-masa itu." Raka tersenyum kecil, matanya tetap di ponsel. "Hehe. Iya, Ma. Waktu itu mama rajin masak tiap hari. Sih." Ucapan yang terdengar ringan, tapi bagi Aelina, itu seperti tamparan. Ia berdiri, merapikan piringnya sendiri meski belum habis. "Aku bawa ke dapur dulu," katanya pelan, lalu bangkit tanpa menunggu jawaban. Di dapur, ia mencuci piring tanpa suara. Air keran yang mengalir menutupi suara isak halus yang tak sengaja lolos dari bibirnya. Ia tidak menangis karena masakan dikritik, tapi karena rumah yang seharusnya jadi tempat berpijak, kini berubah menjadi panggung penilaian tanpa akhir. Dan Mira, ia tak sekadar mengeluh. Ia sedang membangun panggung, menciptakan jarak, menabur benih. Menguji siapa yang akan berdiri di pihak siapa. Dan Raka? Sejauh ini, ia memilih diam. Tapi dalam diamnya itu, Aelina bisa merasakan satu hal yang menakutkan. Raka perlahan mulai menjauh. Bukan karena benci, tapi karena ibunya perlahan-lahan memegang kembali kendali. Hari itu, langit cerah, tapi udara di dalam rumah terasa sesak seperti menjelang badai. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan besar. Hanya aroma masakan sore dan tatapan-tatapan yang terlalu lama. Aelina sudah berusaha keras hari itu. Ia memasak rawon daging, menu yang katanya dulu sangat disukai Raka dan ibunya. Bumbunya ia ulek sendiri, daging ia rebus perlahan agar empuk. Bahkan ia sempat menelepon sahabatnya, Nadia, hanya untuk memastikan apakah semua rasa dan takaran sudah pas. Semuanya ia lakukan dengan satu harapan, damai. Tapi di meja makan itu, damai adalah barang mewah. Dagingnya terlalu tebal, Lin. Orang tua kayak ibu tuh ngunyahnya susah. Komentar Mira dengan nada lirih, tapi cukup untuk menusuk. Aelina tersenyum tipis. "Tadi aku sudah iris setipis mungkin, Bu. Mungkin ibu dapat potongan yang ujungnya, yang seratnya agak kasar." Mira meletakkan sendoknya pelan,
menatap Aelina dengan mata yang basah dan suara bergetar. Jadi maksudmu, ibu ngarang? Ibu bohong, gitu? Aelina langsung terdiam. Bahkan Raka, yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, kini menoleh cepat. Bukan begitu maksudku, Bu, kata Aelina, suaranya tenang, meski napasnya mulai terasa pendek. Saya cuma mencoba menjelaskan aja. Takutnya potongan yang ibu makan memang kurang bagus. Mira menghela napas panjang, tepat seperti aktris sinetron yang akan memulai adegan tangisnya. Ibu ini tamu, Lin. Ibu datang karena butuh tempat. Tapi kok makin lama tinggal di sini, ibu malah merasa kayak orang asing. Ia menghapus sudut matanya yang basah. Isakan kecil mulai terdengar, menggema di ruang makan yang tiba-tiba jadi terasa sempit. Ibu tahu, kamu gak suka ibu di sini. Tapi ibu gak nyangka, kamu bisa setega itu, lanjutnya dengan suara pelan namun sangat menyayat. Bu, saya gak pernah bilang begitu. Aelina kini menatapnya lurus. Suaranya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan diri. Saya cuma mencoba menjelaskan, kenapa semua yang saya lakukan selalu salah di mata ibu. Raka kini duduk tegak, ekspresinya tegang. Lin, jangan begitu ngomong sama mama. Dia cuma lagi sensitif. Sensitif? Aelina menoleh padanya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma mencoba membela diri. Kak, aku nggak teriak, aku nggak marah. Tapi setiap kali aku jelaskan sesuatu, selalu dianggap menyerang. Harus aku diam aja, ya? Mira menangis lebih keras sekarang. Kamu nuduh ibu, kamu bilang ibu selalu salahin kamu. Kamu memang gak pernah anggap ibu sebagai orang tua. Aelina mengatup bibirnya. Matanya memanas. Ia tahu, kalau ia bicara lagi, air matanya akan pecah. Tapi jika ia diam, ia akan tenggelam. Dari awal, ibu gak pernah suka saya. Saya tahu. Tapi saya tetap berusaha. Saya tetap masakin, tetap layani ibu sebaik mungkin. Tapi kalau setiap yang saya lakukan dianggap salah, apa saya harus pura-pura terus? Raka berdiri pelan. Lin, cukup. Nggak usah diperpanjang. Mama capek. Aelina terhenyak. Jantungnya seperti dicengkeram. Mama capek? Bagaimana dengan aku? Pikirnya dalam diam. Mira bangkit dari kursinya, mengambil tisu, lalu berkata dengan lirih sambil berjalan ke kamar tamu. Ibu cuma ingin diterima. Tapi ternyata, rumah ini bukan untuk ibu. Langkahnya perlahan, tapi tangisnya disengaja cukup keras agar terdengar jelas. Pintu kamar tertutup perlahan. Sunyi. Dan di meja makan yang masih tersisa aroma rawon yang kini tak lagi menggugah selera, Aelina hanya bisa duduk diam, menatap suaminya yang kembali duduk tanpa kata. Kenapa kamu gak pernah belain aku, Kak? Bisiknya nyaris tak terdengar. Raka tidak menjawab. Karena dalam drama ini, Aelina tahu, dia tak hanya sedang berhadapan dengan Mira. Ia sedang berjuang untuk mempertahankan suaranya sendiri. Di rumah yang mulai tak terasa seperti miliknya lagi. Sore itu, langit Jakarta menggelap lebih cepat dari biasanya. Hujan rintik-rintik jatuh di luar jendela, menimbulkan irama lembut di balik tirai ruang tamu. Tapi di dalam rumah Aelina, badai jauh lebih dulu datang, bukan dari langit, tapi dari sebuah amplop coklat yang diantarkan kurir, ditujukan atas namanya. Aelina membuka amplop itu dengan dahi berkerut. Isinya,
Lembaran tagihan kartu kredit. Ia tak merasa pernah belanja besar-besaran bulan ini. Saat ia buka detail transaksinya, napasnya tercekat. Butik eksklusif di mall ternama. Nominal, belasan juta. Tanggal transaksi, seminggu lalu. Aelina nyaris tak percaya. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan mencocokkannya. Semuanya benar, tapi bukan dia yang melakukannya. Tangannya gemetar saat melipat kembali tagihan itu. Wajahnya pucat. Otaknya berputar cepat, mencoba mencari penjelasan rasional, sampai satu kemungkinan muncul dalam benaknya. Ia menolak memikirkannya, tapi hatinya tahu. Ia berjalan cepat ke kamar tamu. Pintu setengah terbuka. Di dalam, Mira sedang duduk di depan cermin, mengenakan baju baru warna marun dengan sulaman benang emas. Baju yang Aelina yakin belum pernah ia lihat sebelumnya. "Bu," Aelina memanggil, suaranya pelan tapi tegas. "Boleh bicara sebentar?" Mira menoleh, tersenyum manis. "Ya? Ada apa?" Aelina menunjukkan amplop dan lembar tagihan di tangannya. "Ini, tagihan kartu kredit saya. Ada transaksi dari butik mahal. Saya nggak pernah belanja di sana. Apa ibu sempat pakai kartu saya?" Senyum di wajah Mira langsung pudar. Ia menegakkan badan, lalu menatap Aelina tajam. "Maksudmu apa? Nuduh ibu?" "Saya nggak nuduh, Bu." Aelina berusaha tetap tenang. "Tapi saya simpan kartu itu di dompet. Dan beberapa hari lalu saya ingat dompet saya sempat tertinggal di meja. Setelah itu, ada transaksi ini." Mira berdiri, meletakkan sisir di meja rias dengan suara nyaring. "Astagfirullah, Aelina. Kamu pikir ibu pencuri? Bukan begitu." "Lalu apa? Ibu ini orang tua, tinggal di rumah kamu, makan dari tangan kamu, sekarang dituduh pakai kartu kredit kamu? Kamu pikir ibu nggak punya harga diri?" Aelina menarik napas dalam-dalam. "Saya cuma mau tanya, Bu, kalau memang ibu yang pakai, nggak apa-apa. Saya cuma perlu tahu, biar bisa atur keuangan bulan ini." "Aku cuma beli 2 baju," potong Mira tiba-tiba, suaranya melengking. "Itu pun karena kamu nggak pernah ajak ibu keluar, nggak pernah tanya ibu perlu apa. Kamu pikir ibu nggak punya kebutuhan? Ibu harus diam di rumah, seperti boneka rusak?" Aelina terpaku. Sekarang, Mira mengakuinya. "Ibu bisa minta izin, Bu, atau kasih tahu setelahnya. Saya bukan mau melarang, cuma..." Mira memalingkan wajah, matanya mulai berkaca-kaca. "Jadi kamu hitung-hitung sama ibu, ya? Ibu ini mertua kamu, bukan orang asing. Dulu waktu kamu baru nikah, siapa yang bantu Raka biaya resepsi kalian? Siapa yang bawain emas kawin dari kampung? Kamu lupa, ya?" Bukan soal hitung-hitungan, suara Aelina makin pelan, gemetar. "Ini soal kepercayaan." Tepat saat itu, Raka masuk ke ruang tamu, memicingkan mata saat melihat mereka berdua dalam ketegangan. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada cemas. Mira langsung berbalik, menghadap putranya. "Raka, kamu dengar sendiri, kan? Istrimu nuduh mama pakai kartu kredit dia. Seolah mama ini maling. Padahal mama cuma beli 2 helai baju, itu pun karena mama malu pakai daster sobek." Raka menatap Aelina, wajahnya tak bisa dibaca. "Lin, apa kamu nuduh mama?" Aelina menggigit bibir.
Matanya mulai basah. Aku nggak nuduh, Kak. Aku cuma tanya. Kartu kreditku dipakai buat belanja tanpa sepengetahuanku. Aku panik. Aku cuma butuh penjelasan. Mira mendesah berat dan menggeleng-geleng. Ibu salah ya datang ke sini. Ibu seharusnya tetap tinggal di rumah jelek di kampung itu, makan sendiri, pakai baju robek, gak jadi beban siapa-siapa. Bu, jangan gitu. Raka mendekat, memeluk bahu ibunya. Sementara itu, Aelina hanya bisa berdiri mematung. Tangannya mengepal, bibirnya menggigil menahan emosi yang meledak-ledak dalam dada. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Disudutkan, dituduh, dan dikhianati lagi. Apa semua ini sepadan hanya karena ia berusaha bersikap sopan dan hormat? Ia berjalan perlahan ke kamar, membawa tagihan yang masih terbuka. Di belakangnya, isak Mira semakin nyaring, dan suara Raka yang menenangkan ibunya terdengar seperti bisikan dari dunia yang sudah tidak berpihak padanya. Dan malam itu, Aelina duduk sendirian di tempat tidurnya. Ia menatap layar ponsel, membuka aplikasi perbankan lagi dan lagi, melihat angka-angka yang mencetak luka. Satu kalimat terlintas dalam benaknya. Jika seseorang mengambil darimu tanpa izin, dan orang lain membelanya, maka kamu sedang sendirian. Tapi ia belum menyerah. Karena Aelina tahu, ini belum klimaks. Ini baru permulaan. Dulu, saat Aelina pertama kali menikah dengan Raka, ia selalu menanti bunyi pintu pagar dibuka di sore hari. Itu tanda bahwa suaminya pulang. Tanda bahwa rumah kembali lengkap, hangat. Ada yang bisa diajak bicara, ditanya tentang hari, bahkan sekadar duduk berdua menonton berita. Tapi kini, yang ia tunggu bukan lagi kepulangan, melainkan penjelasan. Karena Raka sudah lama pulang, hanya raganya. Pukul 7 malam. Hujan turun pelan. Di atas meja makan, masakan mulai dingin. Ayam kecap dan sayur bayam yang dimasaknya tadi sore masih utuh. Aelina duduk di kursi makan dengan ponsel di tangan, membuka pesan terakhir yang ia kirim pada Raka. Kak, kamu pulang jam berapa? Aku tunggu makan ya. Centang 2. Biru. Tapi tak dibalas. Sudah 2 minggu ini Raka selalu pulang larut. Kadang lewat jam 11 malam, kadang tidak pulang sama sekali. Awalnya ia berkata ada lembur, lalu rapat, lalu klien dari luar kota. Tapi yang mengganjal bukan hanya soal waktu. Sikapnya berubah. Ia tak lagi mencium kening Aelina saat berangkat kerja. Tak lagi bertanya, udah makan? Atau, kamu capek nggak hari ini? Bahkan saat bicara, suaranya dingin. Datar. Seperti berbicara pada rekan kerja, bukan istri. Dan setiap kali Mira ada di sekitar, Raka seperti pria yang berbeda. Wajahnya penuh simpati pada ibunya, tapi hambar pada Aelina. Seolah sang istri adalah bayangan samar di dalam rumah yang dulu mereka bangun bersama. Pintu depan terdengar terbuka jam 11:15 menit. Suara sepatu kerja berat terdengar di lantai. Aelina bangkit dari duduknya, mencoba menyambut. Baru pulang, Kak, sapanya lembut. Raka hanya meletakkan kunci dan tas kerja, tak menatap istrinya. Iya, capek banget. Jangan ditanya dulu ya. Mau mandi? Tadi aku masak, kamu belum makan kan? Aelina mencoba lagi, suaranya penuh harap. Udah makan di luar, jawabnya pendek, lalu berlalu ke kamar mandi. Aelina berdiri kaku. Kata-kata itu sederhana,
tapi terasa seperti pisau. Bukan karena Raka sudah makan, tapi karena ia tidak merasa perlu memberitahu. 1 jam kemudian, mereka berdua di kamar. Raka sibuk dengan ponselnya, rebahan di ranjang tanpa banyak bicara. Aelina duduk di sisi lain tempat tidur, jari-jarinya memainkan ujung selimut. "Aku boleh tanya sesuatu, Kak?" katanya perlahan. Raka tak menjawab, tapi melirik sekilas. "Kamu marah sama aku?" Raka menghela napas. "Kenapa sih, Lin? Aku capek banget. Bisa nggak malam ini nggak bahas apa-apa dulu?" Aelina menunduk. "Aku cuma ngerasa kamu berubah. Dingin. Jauh. Aku bahkan nggak tahu kamu makan di mana tadi. Kamu nggak pernah cerita lagi." Raka duduk, menatapnya dengan mata letih. Tapi kalimat yang keluar dari mulutnya bukan pengertian. "Lin, kamu tuh terlalu sensitif. Jangan semua hal dibikin drama. Aku kerja, cari uang. Masa itu aja salah?" Aelina menahan napas. Dadanya sesak. "Aku nggak salahin kamu kerja, Kak. Aku cuma pengen kamu ngobrol lagi kayak dulu. Pengen ngerasa aku masih istri kamu, bukan cuma orang yang ngurus rumah." Raka tertawa hambar. "Ya ampun, Lin. Kamu tuh kurang apa sih? Rumah beres, makan ada. Mama juga udah di sini bantuin kamu. Tapi kamu malah kayak nyalahin aku terus." "Mama yang..." Aelina terhenti. Ia tahu, jika ia lanjutkan kalimat itu, Raka akan benar-benar pergi, entah secara fisik atau hati. Raka memotong sebelum ia sempat bicara lagi. "Udah. Aku ngantuk. Besok pagi-pagi meeting." Ia mematikan lampu tidur tanpa memberi Aelina kesempatan membalas. Di dalam gelap, Aelina duduk diam. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Suara hujan masih terdengar samar di luar jendela. Tapi suara paling keras malam itu adalah keheningan di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Aelina merasakan rumah ini seperti tempat asing. Dan suaminya, orang yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini seperti bayangan orang yang pernah ia kenal. Dan ia mulai bertanya-tanya, apa cinta bisa hilang begitu saja? Atau memang sejak awal, ia hanya satu-satunya yang benar-benar mencintai? Sudah lewat tengah malam saat Raka akhirnya pulang. Rumah sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan hembusan pendingin ruangan yang seolah membekukan waktu. Aelina belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang, lampu tidur menyala redup. Matanya lelah, tapi pikirannya masih penuh tanda tanya. Ia tak tahu harus berharap apa saat mendengar suara kunci pintu diputar dan langkah kaki berat masuk ke dalam rumah. Pintu kamar terbuka pelan. Raka muncul, wajahnya lesu, dasi sudah longgar, dan jaket kerja menggantung di lengannya. "Belum tidur?" tanyanya singkat sambil melepas sepatu. Aelina menggeleng, berusaha tersenyum. "Nunggu kamu." Raka hanya mengangguk, melempar jaket ke kursi di sudut kamar dan berjalan ke kamar mandi tanpa sepatah kata lagi. Aelina menatap jaket itu, dan disitulah semuanya dimulai. Begitu Raka menghilang ke dalam kamar mandi, Aelina berdiri perlahan, melangkah ke arah jaket. Ia meraih dan membawanya ke hidung, entah mengapa. Mungkin insting. Mungkin luka yang meminta bukti. Dan saat itu juga, ia membeku. Bukan bau rokok. Bukan wangi kopi kantor. Tapi parfum wanita. Manis. Floral. Mahal.
Bukan aroma yang bisa tertinggal begitu saja karena bersalaman atau berdiri berdekatan. Aelina memejamkan mata. Hatinya mendadak berat. Sesak. Bau itu bukan miliknya. Ia tahu pasti. Ia tidak pernah memakai parfum seperti itu. Terlalu menyengat, terlalu genit. Dan lagi pula, sudah berbulan-bulan ia bahkan jarang pakai parfum. Terlalu sibuk, terlalu lelah mengurus rumah, dan terlalu sering menangis untuk peduli soal wewangian. Saat Raka keluar dari kamar mandi, ia mendapati Aelina berdiri diam memegang jas kerjanya. "Ada apa?" tanyanya cepat, sedikit heran. Aelina menoleh perlahan, matanya belum basah, tapi dalam. Penuh pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. "Ini parfum siapa, Kak?" Raka mengernyit. "Apa?" "Di jas kamu. Wangi banget. Parfum cewek." Suaranya tenang, tapi ada getar halus yang tak bisa disembunyikan. Raka menghela napas pelan, matanya mulai berubah. "Ah, itu mungkin dari sekretaris baru di kantor. Dia suka pakai parfum kuat. Mungkin nempel waktu dia ngasih dokumen atau apa." Aelina masih menatapnya. "Kuat banget. Sampai bisa kecium dari jarak jauh." "Kamu lebay, Lin." Raka duduk di pinggir ranjang. "Itu cuma wangi parfum. Nggak usah dicari-cari." Aelina mendekat, menatap suaminya dengan mata memohon. "Aku nggak cari-cari. Aku cuma ngerasa kamu makin jauh. Dingin. Sekarang kamu pulang malam, jarang ngobrol, dan..." "Lin, cukup." Raka berdiri, nadanya meninggi. "Kamu tuh kenapa sih? Semua dipermasalahin. Aku capek kerja, pulang malah diinterogasi. Emang kamu pikir jadi aku enak?" Aelina terdiam. Dihujam tuduhan di tengah hatinya yang hanya ingin kejujuran. "Aku nggak nuduh, Kak. Aku cuma nanya. Aku istri kamu, aku berhak tahu kalau ada yang berubah." Raka menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Kamu terlalu sensitif. Jangan bikin masalah dari hal sepele." "Buatku ini nggak sepele," bisik Aelina. "Karena aku mulai ngerasa, aku nggak kenal kamu lagi." Malam itu, tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf. Raka berbalik, naik ranjang dan memunggungi Aelina. Sementara Aelina berdiri di tengah kamar, memeluk jas yang masih menyimpan jejak wangi wanita lain. Bukan sekadar parfum, tapi tanda. Tanda bahwa ada ruang di hidup Raka yang mulai tidak bisa ia jamah. Tanda bahwa hatinya mulai dihuni oleh nama lain, yang bukan dirinya. Dan di tengah malam yang sunyi itu, Aelina akhirnya menangis. Bukan karena ia takut kehilangan, tapi karena ia mulai sadar, ia mungkin sudah kehilangan. Pagi itu, udara di rumah Aelina terasa berat, meskipun sinar matahari berusaha menembus jendela besar ruang tamu. Suasana yang biasanya hangat kini berubah menjadi penuh waspada dan kecanggungan. Semuanya berawal dari kedatangan seorang tamu tak terduga yang datang dengan senyum lebar dan tatapan yang sudah menyimpan banyak cerita. Pintu depan dibuka oleh Mira dengan ekspresi penuh antusiasme yang nyaris berlebihan. Di belakangnya, berdiri seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai dan mata yang tajam penuh percaya diri. "Ini Tasya," ujar Mira sambil menggandeng bahu wanita itu. "Teman lama ibu waktu di kampung. Dia sedang butuh tempat tinggal sementara, jadi ibu pikir enaknya tinggal di sini saja dulu. Sekalian teman-teman lama reuni."
Aelina yang sedang melewati ruang tamu berhenti sejenak. Hatinya langsung bergetar saat mata mereka bertemu dengan wanita itu. Tasya, mantan Raka. Tasya tersenyum manis, melangkah maju dan menjulurkan tangan. Salam kenal, Aelina. Aku dengar banyak tentang kamu dari Mira. Aelina mengangkat tangan, membalas salam itu dengan sopan, walau hatinya sudah penuh pertanyaan. Terima kasih sudah mau menerima aku. Tasya menambahkan dengan nada suara yang lembut tapi menyimpan misteri. Mira menepuk bahu Tasya. Ibu pasti akan merasa lebih kuat dengan kehadiran Tasya. Kan, Lin? Aelina hanya mampu mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia merasakan perasaan tak nyaman yang tajam. Tasya bukan sekadar teman lama yang datang tanpa maksud. Dalam beberapa hari berikutnya, Tasya mulai berbaur dengan keluarga, tertawa bersama Mira, bahkan sering terlihat berbincang panjang dengan Raka ketika ia pulang larut malam. Aelina menyaksikan semuanya dengan mata yang sulit untuk tidak curiga. Suatu sore, saat Tasya dan Mira sedang duduk di ruang tamu, Mira menatap Aelina dengan senyum penuh arti. Kamu lihat, kan? Tasya ini benar-benar teman lama yang baik. Dia bisa bantu kita melewati masa-masa sulit. Aelina mengangguk tanpa suara, berusaha menahan rasa sakit yang makin merambat di hatinya. Namun, di balik senyum Mira, ada rahasia yang mulai mengerubuti rumah itu, dan Aelina tahu, kehadiran Tasya hanyalah permulaan badai baru yang belum ia duga. Malam itu, gelap menyelimuti rumah dengan keheningan yang begitu pekat, seakan menahan napas menanti sesuatu yang buruk terjadi. Aelina berbaring di ranjang, matanya tak bisa terpejam. Pikiran-pikiran yang berputar tanpa henti membuat dadanya terasa sesak, seolah beban dunia ditumpahkan ke pundaknya yang kecil itu. Di luar kamar, lampu lorong menyala redup. Dari balik pintu kamar tamu yang sedikit terbuka, terdengar suara-suara lirih. Bisikan yang berbaur dengan tawa kecil yang menggigit hati. Aelina membeku. Suaranya tidak asing, tapi nadanya seperti pisau tajam yang menusuk kalbu. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah pelan menuju pintu. Napasnya bergetar, hati berdegup kencang antara takut dan penasaran. Ia mendekat, meletakkan telinga di celah pintu. Suara itu jelas terdengar sekarang. Dia mulai curiga. Mira, bisik suara wanita yang lembut tapi penuh tipu daya. Suara Tasya. Tapi aku yakin dia nggak akan bisa nyangkut lama. Kita harus tetap jaga agar semuanya terlihat biasa-biasa saja. Mira tertawa pelan, suaranya hangat tapi licik, penuh kepuasan yang menusuk. Tenang, Tasya. Aelina itu terlalu polos, mudah dibodohi. Aku sudah tahu caranya, aku sudah mengendalikannya sejak lama. Dia nggak pernah sadar kalau semua yang dia lihat dan rasakan hanyalah ilusi. Aelina menahan napas, air mata mulai menggenang di ujung matanya. Perasaan terluka dan dikhianati mengalir deras dalam hatinya. Ia tak pernah menyangka ibu mertuanya dan wanita yang dulu adalah masa lalu suaminya bisa bersatu dan merencanakan sesuatu seperti ini. Besok malam, aku akan pastikan Raka benar-benar di pihak kita. Suara Mira kini berubah menjadi lebih tegas, seperti seorang jenderal yang merancang strategi perang. Raka sudah mulai goyah. Tinggal sedikit lagi aku bisa buat semuanya berjalan sesuai keinginanku. Dia akan tunduk pada ibunya, dan pada akhirnya, kau, Aelina, akan kalah. Tasya membalas dengan suara yang bergetar penuh semangat dan kemenangan. Kalau begitu, kita harus segera mengeksekusi rencana ini.
Aku nggak mau Aelina makin tahu banyak sebelum semuanya terlambat. Aku mau dia makin terpojok, makin bingung. Kita harus pastikan dia nggak bisa melawan. Aelina mundur perlahan dari pintu kamar tamu, badannya gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa suara, membasahi pipi. Luka di hatinya terasa semakin dalam, menyayat tanpa ampun. Dia tahu, apa yang terjadi di balik pintu itu bukan sekadar bisikan kosong. Itu adalah perencanaan yang kejam, pengkhianatan yang terstruktur. Dan dirinya, yang selama ini mencoba bertahan dan berharap rumah tangganya akan baik-baik saja, kini menjadi target dari sebuah intrik yang bisa menghancurkan segalanya. Dari balik pintu yang tertutup rapat, suara tawa mereka kembali terdengar, semakin melecut api di hati Aelina. Malam itu, di tengah kesunyian, ia mengambil sebuah keputusan yang berat. Tidak akan ada lagi diam dan pasrah. Ia harus melawan. Dengan segala cara. Malam itu, air mata berubah menjadi tekad. Dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana sore itu sebenarnya tenang. Angin sepal-sepal membelai dedaunan di halaman rumah, dan matahari mulai merunduk pelan di balik cakrawala. Aelina duduk di teras, menyendiri sambil menatap jauh ke arah taman yang mulai redup. Ia sedang memikirkan masalah rumah tangganya yang makin rumit. Tak lama kemudian, Nando, adik kandungnya yang baru pulang dari luar kota, datang menghampiri. Ia membawa beberapa dokumen penting untuk dibicarakan dengan Aelina. Mereka duduk bersama, berbicara serius soal keluarga, bisnis, dan beberapa hal pribadi yang hanya bisa mereka bagi dengan penuh kepercayaan. Di sudut rumah, Mira mengamati dari kejauhan, matanya tajam penuh curiga. Perlahan, benih fitnah mulai tumbuh di dalam pikirannya yang penuh dendam. Lihat itu, bisiknya pada Tasya, yang berdiri tak jauh dari situ. Aelina dan Nando, berdua saja di teras. Apa coba? Obrolan serius? Padahal aku yakin ada sesuatu yang lebih dari itu. Tasya tersenyum sinis, mengangguk. Iya, aku juga merasa begitu. Ini kesempatan bagus untuk menjatuhkan Aelina. Mira lalu mendekati Raka yang sedang berada di ruang keluarga. Dengan suara getir yang penuh tuduhan, ia mulai melontarkan kalimat yang sudah disiapkan jauh hari. Raka, aku lihat sendiri tadi sore. Aelina dan Nando, mereka terlalu akrab. Aku nggak mau berpikir macam-macam, tapi ini jelas nggak benar. Raka menatap ibunya dengan pandangan terkejut dan bingung. Ibu, itu adik Aelina. Mereka hanya ngobrol soal keluarga dan pekerjaan. Aku yakin gak ada yang salah. Tapi aku yang lihat. Nak, aku tahu apa yang aku lihat. Mira membalas dengan nada makin keras, seolah ingin meyakinkan diri sendiri dan anaknya. Kalau kamu tidak percaya ibu, kamu memang. Aelina yang tak sengaja mendengar percakapan itu dari dekat, merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Air mata panas segera tumpah. Ia berusaha menjelaskan, tapi kata-katanya terhambat oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Ini fitnah, Ibu. Aku nggak pernah berkhianat. Nando itu keluargaku. Suaranya bergetar, namun penuh keberanian. Raka terpaku, hatinya terdorong antara percaya pada ibunya atau pada istrinya sendiri. Keraguan mulai menggerogoti, tapi keinginan untuk mencari kebenaran membuatnya memilih diam. Sementara Mira tersenyum puas, yakin fitnahnya akan membelah rumah tangga mereka. Malam itu, udara di rumah terasa begitu pengap.
Lampu-lampu redup seolah enggan menyinari sudut-sudut ruang yang kini penuh dengan ketegangan. Aelina berdiri di ruang tengah, tubuhnya gemetar, hatinya remuk. Tangis yang berusaha ia tahan sejak siang masih menggantung di sudut matanya, siap tumpah kapan saja. Suara langkah Raka terdengar berat, kasar, dan penuh amarah. Dia melangkah masuk ruangan dengan wajah memerah, mata membara, dan napas yang bergetar menandakan betapa marahnya ia saat itu. "Apa-apaan ini, Aelina?" Suaranya meledak, mengoyak keheningan. "Kamu kira aku bodoh? Kamu berani-beraninya berselingkuh dengan Nando, adikku sendiri." Ia menghardik dengan nada penuh dendam dan kekecewaan yang menyayat hati. Aelina terpaku, seolah seluruh dunia tiba-tiba runtuh di sekelilingnya. Hatinya yang sudah terluka makin remuk. Dengan suara bergetar, ia mencoba membela diri, menahan air matanya yang sudah hampir pecah. "Raka, tolong dengarkan aku." Suaranya pecah, penuh harap. "Aku nggak pernah selingkuh. Aku hanya berbicara soal keluarga, itu saja. Aku janji, nggak ada apa-apa di antara aku dan Nando." Namun kata-katanya seperti terpental dari dinding. Kemarahan Raka semakin memuncak, dan dalam sekejap, tangan kekar itu terangkat dan menampar pipi Aelina dengan keras. Dentuman tamparan menggema di ruang itu, membuat jantung Aelina serasa diremas. Aelina tersentak, tubuhnya terhuyung ke belakang, lalu jatuh terduduk di lantai. Air mata mengalir deras, bercampur dengan rasa sakit yang tak hanya dari tamparan itu, tapi juga dari pengkhianatan dan ketidakadilan yang ia terima. "Keluar! Kamu harus keluar dari rumah ini!" Raka berteriak, suara penuh amarah dan kebencian. "Rumah yang selama ini kita bangun bersama, yang kamu beli sebelum kita menikah, keluar sekarang juga. Aku nggak mau lihat muka kamu di sini lagi." Aelina menatapnya dengan mata penuh luka, suaranya terisak namun tegas, meski hatinya pecah. "Raka, aku mencintaimu. Aku nggak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Tolong, beri aku kesempatan untuk membuktikan." Tapi Raka sudah membalikkan badan, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Suara pintu yang tertutup keras menjadi penanda akhir dari harapan yang pernah mereka rajut bersama. Aelina terdiam, tubuhnya menggigil hebat, menahan deru tangis yang menyesakkan dada. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, merasakan kesepian dan kehancuran yang begitu dalam. Betapa pahitnya, di saat ia paling membutuhkan cinta dan kepercayaan, yang ia dapatkan hanyalah kemarahan dan pengkhianatan. Malam itu, Aelina tahu bahwa hidupnya telah berubah. Tidak lagi sama seperti dulu. Dan luka ini akan menjadi luka yang sulit untuk sembuh. Malam itu, hujan rintik-rintik mulai turun, seolah langit pun menangis bersama hati Aelina yang hancur. Di bawah cahaya lampu taman yang remang, langkahnya goyah. Ia hanya membawa beberapa helai pakaian seadanya yang sempat dimasukkan ke dalam tas kecilnya. Tangisnya mengalir deras, tanpa henti, seperti aliran sungai yang tak mampu ia bendung. Raka berdiri di depan pintu, wajahnya dingin, tanpa sedikit pun tanda belas kasih. Suaranya keras, tegas, tanpa ampun. "Aku sudah bilang, keluar dari rumah ini malam ini juga. Jangan coba-coba kembali sebelum aku bilang," katanya dengan nada yang menusuk kalbu. Aelina menatapnya dengan mata sembab, suaranya serak penuh kepedihan. "Raka, tolong, kita bisa bicarakan baik-baik. Ini rumah kita, bukan hanya rumahmu. Aku mohon." Namun Raka tak menggubris.
Dengan langkah berat, ia mengunci pintu di belakang Aelina. Suara kunci yang berderit itu bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa harapan di dada wanita itu. Di tengah dinginnya malam, Aelina berjalan menembus hujan, tubuhnya menggigil, tapi air mata dan kesedihan yang menghujam jauh lebih membekukan hatinya. Ia tahu, malam itu bukan sekadar pengusiran. Itu adalah pengkhianatan tanpa nurani yang merobek seluruh dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta dan pengorbanan. Pagi itu, udara di rumah terasa dingin dan hampa, seakan semua harapan sudah terkubur bersama sunyi yang menyelimuti. Sementara Aelina masih terpuruk dalam luka dan kecewa, Nando berdiri tegak di pojok ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu intrik keluarga. Matanya penuh tekad, hatinya berkobar dengan satu tujuan, membersihkan nama kakaknya dan mengungkap segala kebohongan yang tersembunyi di balik senyum palsu. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Nando mengeluarkan sebuah alat kecil dari tasnya. Sebuah kamera CCTV mini yang cukup kecil untuk disembunyikan tanpa terdeteksi. Ia mengarahkan kamera itu ke sudut kamar tamu, tempat Mira dan Tasya kerap berkumpul untuk merancang segala tipu daya mereka. "Ini harus aku lakukan," bisik Nando pelan, suaranya nyaris tak terdengar, "supaya mereka tidak bisa lagi bermain-main dengan hidup kakakku." Dia lalu memasang kamera itu dengan tangan sedikit gemetar, menyelipkannya rapat di balik sebuah lukisan dinding yang agak miring. Selanjutnya, ia meletakkan sebuah alat perekam suara di sudut ruangan yang strategis, memastikan setiap bisikan, setiap rencana jahat yang terucap dapat terekam dengan jelas. Nando duduk di ruangan sebelah dengan napas tertahan, matanya terpaku pada layar kecil yang memperlihatkan sudut kamera tersembunyi. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam, ketegangan mencekam saat ia menunggu gerak-gerik Mira dan Tasya. Tak lama, pintu kamar tamu terbuka perlahan. Mira masuk diikuti Tasya. Keduanya berbicara dengan suara lirih namun penuh arti. "Sudah kukatakan, kita harus buat Raka benar-benar percaya kita." Suara Mira terdengar penuh ambisi, tapi juga licik. "Kalau dia sudah berada di pihak kita, Aelina akan hancur tanpa bisa berbuat apa-apa." Tasya tertawa kecil, suaranya seperti racun yang merayap ke setiap sudut hati Nando. "Aelina terlalu polos, dia tak tahu apa yang menimpanya. Kita tinggal mengatur langkah terakhir. Tidak ada yang akan menyangka." Nando meremas tangan, dadanya sesak. "Kalian pikir aku akan diam saja? Tidak. Ini sudah keterlaluan. Aku harus melindungi kakakku, aku harus melawan semua kebohongan ini." Hari-hari berikutnya, Nando tak henti memantau rekaman. Setiap bisikan, setiap tawa penuh konspirasi itu menjadi bahan bukti kuat yang ia simpan dengan hati-hati. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan, tapi perang yang menentukan masa depan keluarga mereka. Suatu malam, ketika Aelina duduk termenung sendirian, Nando mendekat dengan wajah penuh semangat dan sedikit senyum penghibur. "Kak, aku punya sesuatu yang harus kau lihat," katanya pelan. "Ini rekaman dari kamar tamu. Aku tahu mereka selama ini merencanakan sesuatu yang jahat untuk kita." Aelina menatap adiknya dengan mata sembab, harapan mulai tumbuh kembali meski luka di hatinya belum sembuh. "Nando, terima kasih. Aku percaya kau akan membantuku melewati ini." Nando menggenggam tangan Aelina erat. "Kita akan buktikan semuanya, Kak. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita selama kita bersama." Malam itu, di balik layar kecil penuh rekaman, bersemi tekad baru. Perjuangan belum selesai, tapi kali ini, mereka tak akan menyerah. Ruangan itu sunyi,
Hanya terdengar denting detik jam yang terasa begitu berat. Di tengah remang lampu, layar laptop menyala, memancarkan gambar-gambar yang selama ini tersembunyi dalam gelapnya rahasia. Aelina duduk terpaku, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal-sengal saat matanya tak beranjak dari video yang diputar perlahan. Di sampingnya, Nando berdiri tegap, wajahnya tegang, tangan kanan terus menekan tombol play dan pause dengan hati-hati. Momen ini terlalu penting untuk disia-siakan, terlalu berharga untuk dilewatkan tanpa perhatian penuh. Layar itu menampilkan Mira dan Tasya yang duduk berhadapan di sebuah kamar tamu. Suara mereka lembut, namun kata-kata yang keluar mengandung racun yang tak terduga. "Ini saatnya, Tasya," ujar Mira dengan nada dingin dan penuh rencana. "Raka harus pindah dari Aelina. Kamu harus menggantikannya, mengambil posisi yang selama ini memang layak kamu dapatkan." Tasya tersenyum penuh kemenangan, matanya berbinar dengan ambisi yang menakutkan. "Aku sudah menunggu kesempatan ini, Mira. Kau tahu, aku tahu bagaimana cara menguasainya. Perlahan-lahan, aku akan buat Aelina terasing, sampai dia tak punya tempat lagi di hidup Raka." Aelina merasakan jantungnya nyaris berhenti. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena luka, tetapi karena pengkhianatan yang dirancang oleh dua sosok yang selama ini dianggap keluarga. "Bagaimana mungkin mereka bisa sejahat ini?" lirih Aelina. Suaranya bergetar penuh kecewa dan rasa sakit. "Ibuku sendiri, orang yang seharusnya melindungiku, malah menjadi dalang di balik kehancuranku." Nando menggenggam tangan Aelina erat, seolah mencoba mentransfer kekuatan dari dirinya ke kakaknya yang rapuh. "Kita tidak akan diam, Kak. Bukti ini akan membebaskanmu dan membuka mata semua orang, terutama Raka." Tiba-tiba, pintu ruang itu terbuka dengan perlahan, memperlihatkan sosok Raka yang berdiri di ambang, wajahnya penuh campuran antara terkejut, kemarahan, dan penyesalan yang dalam. Matanya tertuju pada layar, dan ketika rekaman itu berputar, rona wajahnya berubah drastis. Suara beratnya pecah, bergetar oleh rasa hancur. Aku tak menyangka," katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan putus asa. "Orang-orang yang aku percaya, ternyata mereka yang mengkhianatiku." Aelina menatap suaminya, air matanya masih mengalir, tapi kini terselip secercah harapan. "Raka, aku hanya ingin kita mulai dari sini. Dari kebenaran. Bukan dari kebohongan dan tuduhan yang tak berdasar." Raka melangkah mendekat, menundukkan kepala sejenak, kemudian mengangkat wajahnya dengan tekad baru. "Aku minta maaf, Aelina. Aku telah buta oleh tipu daya mereka. Tapi sekarang, aku ingin benar-benar bersama kamu. Kita akan hadapi semua ini bersama." Seketika, di antara kesunyian yang mendalam, terbentang sebuah jalan baru. Jalan yang berat, penuh liku, tapi kini mereka berjalan bersama, berpegang pada kebenaran dan cinta yang masih tersisa. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu adalah titik balik yang menandai awal dari perjuangan nyata. Perjuangan untuk membersihkan nama, menyembuhkan luka, dan mengembalikan kepercayaan yang hampir musnah. Matahari pagi menembus jendela ruang tamu dengan sinar lembutnya, namun udara di dalam rumah itu penuh ketegangan. Aelina melangkah masuk dengan kepala tegak, wajahnya yang biasanya lelah kini terlihat penuh semangat dan tekad baja. Di sampingnya, seorang pria parubaya berpakaian rapi, membawa map tebal berisi dokumen, pengacaranya. Raka berdiri di ruang tengah, wajahnya pucat dan penuh kecemasan saat melihat kedatangan Aelina yang tak terduga itu.
Ia tahu hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Aelina menatap Raka dengan tatapan yang tajam, tapi bukan tatapan kebencian. Itu adalah sorot wanita yang sudah terluka, namun bangkit untuk mempertahankan harga dirinya. Raka, suaranya lembut namun tegas, aku datang bukan untuk berdebat atau menangis. Aku datang untuk membuktikan semuanya. Semua kebohongan yang selama ini kau percayai, akan aku luruskan hari ini. Pengacara di sampingnya membuka map dan mengeluarkan sebuah tumpukan rekaman, dokumen, dan bukti-bukti lain yang sudah dikumpulkan Nando. Ini adalah bukti kuat, Pak Raka. Bukti yang tidak bisa dibantah bahwa istri Anda, Ibu Mira, dan Tasya telah bersekongkol untuk menghancurkan rumah tangga Anda. Raka menunduk, suara gemetar saat ia mencoba menjawab. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa tertipu, aku salah percaya. Aelina melangkah maju sedikit, dengan suara penuh emosi yang sudah lama dipendam. Raka, aku tidak mau lagi menjadi korban dalam hidup ini. Aku telah cukup terluka, cukup diabaikan. Hari ini aku ajukan gugatan cerai, sekaligus minta pembekuan rekening bank yang selama ini digunakan Mira tanpa sepengetahuanku. Raka terdiam, matanya membelalak. Pembekuan rekening? Tapi itu uang keluarga. Aelina menatap tajam. Itu uang keluarga yang kau biarkan disalahgunakan oleh ibumu sendiri. Aku tidak mau lagi merasa seperti orang asing dalam rumah yang kubangun denganmu. Pengacara mengangkat tangan untuk menenangkan suasana. Pak Raka, demi kebaikan bersama, kami harap Anda mau mempertimbangkan dengan kepala dingin. Semua proses ini demi keadilan dan kebenaran. Raka menghembuskan napas panjang, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku terluka karena pengkhianatan ini, tapi aku tidak mau melihatmu tersakiti lebih jauh. Kalau memang ini yang terbaik untukmu, aku akan terima. Aelina menunduk sejenak, suaranya bergetar saat ia berkata, terima kasih, Raka. Ini bukan tentang membenci, tapi tentang melindungi diri dan membangun hidup baru yang bebas dari kebohongan. Senyum tipis muncul di wajah Aelina, bukan karena kemenangan, tapi karena keberanian untuk bangkit dari reruntuhan. Di matanya, ada api yang menyala, api perjuangan untuk kebebasan, keadilan, dan harapan yang baru. Hari itu, Aelina bukan lagi wanita yang tertindas. Ia telah menjadi simbol kekuatan yang lahir dari luka terdalam. Sebuah babak baru dimulai, babak di mana kebenaran akan berbicara, dan keadilan akan menang. Hari itu ruang sidang dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Suara ketukan palu hakim membuka persidangan menggema, menandai babak baru dalam kisah yang sudah lama bergulir penuh luka dan pengkhianatan. Raka duduk terpaku di kursi terdakwa, wajahnya putih pucat. Matanya berkaca-kaca menatap layar besar yang menayangkan rekaman video, bukti pengkhianatan yang selama ini disembunyikan. Suara Mira dan Tasya bergema di ruang sidang, mengungkap rencana licik mereka yang selama ini menghancurkan kepercayaan dan kebahagiaan rumah tangga. Ini tidak mungkin. Raka tergagap, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka berbohong selama ini. Di sampingnya, pengacara Aelina menatap dingin dan mantap, sementara Aelina sendiri duduk tenang dengan mata yang menyeratkan luka namun penuh keteguhan. Di luar ruang sidang, Tasya yang tak kuasa menghadapi kenyataan mulai panik. Dengan suara gemetar dan napas tersengal, ia berbisik kepada salah seorang temannya, "Aku tidak bisa bertahan di sini. Aku harus pergi. Ini sudah terlalu jauh."
Tanpa menunggu lama, Tasya melarikan diri meninggalkan gedung pengadilan, langkahnya tergesa dan penuh rasa takut. Sementara itu, Mira berakting seolah tubuhnya tak kuat menahan beban. Ia terduduk lemah di kursi roda, wajahnya memucat dengan air mata yang mengalir deras, pura-pura sakit agar semua orang teralihkan dari kebohongan yang telah terungkap. "Dokter sudah datang," katanya dengan suara parau dan penuh sandiwara. "Saya tidak sanggup menghadapi semua ini." Hakim menatap Mira dengan tatapan tajam, lalu berkata tegas, "Ini bukan tempat untuk drama. Kami di sini mencari kebenaran." Raka, meski hatinya hancur, mulai menyadari betapa besar pengkhianatan yang terjadi. Namun, di balik itu semua, ada secercah harapan baru. Harapan bahwa keadilan akan ditegakkan, dan rumah tangganya bisa bangkit dari reruntuhan. Momen itu menjadi titik balik paling pahit sekaligus pengantar bagi masa depan yang belum pasti. Rumah tangga yang dulu indah kini harus dipertaruhkan demi kebenaran dan keadilan. Pagi itu, langit kelabu seolah menatap muram atas nasib yang tengah menimpa Mira dan Raka. Di depan rumah megah yang pernah menjadi saksi cinta dan kebahagiaan, kini berdiri petugas pengadilan dengan surat perintah di tangan. Rumah itu, yang selama ini dipenuhi tawa dan canda, kini harus dikosongkan, sebuah karma yang tak terelakkan. Aelina berdiri di tepi jalan, matanya menatap rumah itu dengan campuran rasa lega dan getir. Ini bukan hanya sekadar bangunan, tapi simbol kebebasan dan pembuktian bahwa ia berhak atas hidupnya sendiri. "Ini rumah yang kubangun dengan darah dan air mataku, dan aku berhak mempertahankannya," bisiknya penuh tekad. Petugas memanggil Mira dengan suara keras. "Ibu Mira, surat perintah pengosongan rumah sudah diterbitkan. Harap segera angkat kaki." Mira yang biasanya angkuh, kini terlihat terpukul. Ia berusaha membela diri, suaranya penuh putus asa. "Ini rumah keluarga. Aku ibu mertua. Kami tidak bisa pergi begitu saja." Namun petugas tak bergeming. "Surat ini sudah sah. Kami hanya menjalankan tugas." Raka berdiri di samping Mira, wajahnya penuh penyesalan. "Aku salah. Semua ini karena kesalahan kita. Aku harus bertanggung jawab," ucapnya lirih, menundukkan kepala. Saat petugas mulai membawa barang-barang mereka keluar, Aelina merasa sebuah babak baru telah dimulai. Meski pahit, karma yang datang adalah pelajaran hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Semoga ini jadi pelajaran, dan keadilan benar-benar ditegakkan, gumam Aelina dalam hati, menatap rumah yang kini menjadi miliknya sepenuhnya. Hari itu, langit kelabu seolah mencerminkan suasana hati Raka yang sedang remuk. Pagi yang biasanya penuh harapan kini berubah menjadi mimpi buruk tak berujung. Raka duduk di ruang rapat kantor pusat perusahaannya, di hadapan jajaran direksi yang sudah menatap tajam kepadanya. Tak ada senyum, tak ada pembelaan yang bisa mengubah nasibnya. "Pak Raka," suara ketua direksi terdengar dingin dan tegas, "kami telah menerima laporan lengkap tentang skandal rumah tangga Anda, termasuk dugaan penyalahgunaan dana perusahaan melalui kartu kredit istri Anda. Ini sangat merugikan nama baik perusahaan." Raka menunduk, rasa malu dan penyesalan menyelimuti wajahnya. "Saya minta maaf atas semua yang terjadi. Itu bukan niat saya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar." Direktur lain menambahkan, "Sebagai konsekuensi dari skandal ini, kami harus mengambil keputusan berat. Jabatan Anda sebagai manajer divisi akan dicabut, dan Anda diberhentikan efektif hari ini." Jantung Raka seperti dihantam palu.
Tapi saya masih punya keluarga. Saya akan memperbaiki semuanya. Suaranya bergetar, berusaha meyakinkan mereka. Ketua direksi menatapnya tajam. Ini bukan hanya soal Anda, Pak Raka. Ini soal integritas perusahaan. Kami harus menjaga reputasi, dan Anda harus menerima keputusan ini. Raka keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai, berat, seolah dunia runtuh di bawah kakinya. Ia tahu, ini bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harga dirinya yang tercabik-cabik. Di luar gedung, angin dingin menyapu wajahnya, mengingatkan bahwa karma memang tak bisa dihindari. Semua kesalahan yang terjadi dalam hidupnya kini membuahkan hasil pahit. Ini bukan akhir, bisik Raka pelan, mencoba menguatkan diri. Aku harus bangkit untuk masa depan yang masih bisa aku perbaiki. Namun di balik niat itu, jalan ke depan terasa begitu terjal dan penuh tantangan. Suasana ruang arisan yang biasanya dipenuhi tawa riang dan canda cemerlang berubah menjadi medan bisik penuh dendam dan kecaman yang tajam. Mira berdiri di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Wajahnya memerah bukan karena marah, tapi malu yang begitu dalam menenggelamkan kepercayaan dirinya. Ponsel di tangannya bergetar tanpa henti. Setiap getaran membawa gelombang gelisah dan ketakutan. Sebuah video yang tak pernah ia bayangkan akan tersebar di depan umum kini berputar di layar ponsel. Rekaman dirinya yang ngata-ngatai Aelina dengan kata-kata pedas, penuh kebencian dan penghinaan yang terlontar tanpa filter. Suara Mira yang penuh amarah itu, kini menjadi senjata yang menghancurkan citranya sendiri. Ini tidak mungkin. Siapa yang sebarkan ini? Suaranya bergetar, mencoba membantah, tapi kata-katanya hilang tenggelam oleh bisik-bisik dingin yang memenuhi ruangan. Seorang wanita yang dulu sangat akrab dengan Mira melangkah maju, wajahnya menahan kecewa. Bu Mira, jujur saja, kami semua terkejut. Tapi lihat apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan. Ini bukan lagi soal salah paham. Wanita lain menimpali dengan suara dingin, selama ini kau berlagak baik, tapi lihat video ini. Ini bukti siapa dirimu sebenarnya. Mira menggigit bibir bawah, air matanya mulai mengalir. Aku hanya marah. Aku kesal karena semua ini membuat aku frustasi. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Suaranya mulai pecah, penuh putus asa. Namun, suara itu tidak membangkitkan simpati. Justru membuatnya semakin terpojok, seperti wanita yang dituding bersalah tanpa bisa membela diri. Di sudut ruangan, salah satu teman yang dulu dianggap sahabat menatapnya dengan mata penuh penyesalan dan suara yang serak berkata, "Mira, mungkin ini saatnya kau sadar. Karma tidak pernah salah alamat." Kata-kata itu bukan hanya melukai orang lain, tapi juga mencoreng harga dirimu sendiri. Mira menunduk dalam diam, rasa malu dan penyesalan membanjiri hati yang selama ini tertutup oleh kesombongan. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi yang memerah dan membakar hatinya sendiri. Aku tak tahu harus bagaimana. Semua ini seperti mimpi buruk yang tak berujung. Suaranya terisak, tubuhnya bergetar hebat oleh tekanan sosial yang tiba-tiba menghancurkan hidupnya. Seorang wanita lain menegaskan dengan nada dingin, "Kami semua menjauh, Mira. Tidak ada yang ingin berteman dengan orang yang hati dan lisannya penuh racun seperti itu. Jangan harap kau bisa kembali seperti dulu." Mira berdiri terpaku, merasa dunia yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Teman-teman yang dulu dianggap keluarga berubah menjadi musuh tanpa ampun. Semua tawa dan senyum yang pernah mengisi hari-harinya kini berganti menjadi bisik-bisik menghakimi yang menusuk jiwa. Di luar ruang arisan,
Suara tawa dan canda yang dulu akrab kini berubah menjadi sunyi yang mencekam. Mira tahu, ia harus menghadapi karma pertama dalam hidupnya. Sebuah pelajaran pahit yang mengajarkan arti kerendahan hati dan penyesalan. Momen itu menjadi titik terendah dalam hidup Mira. Betapa kata-kata yang terucap tanpa kendali bisa menjadi senjata yang justru melukai diri sendiri lebih dalam daripada siapapun. Sinar matahari pagi yang hangat menyusup melalui jendela kaca kecil di ruang kerja Aelina. Ia duduk tegak di kursi kerjanya, wajahnya memancarkan keteguhan yang berbeda dari hari-hari kelam yang pernah ia lalui. Di depan laptop terbuka, tersusun rapi rencana bisnis yang selama ini ia impikan. Sebuah bisnis yang bukan sekadar mencari keuntungan, tapi juga menjadi oase bagi banyak wanita yang terperangkap dalam mimpi buruk rumah tangga penuh kekerasan dan pengkhianatan. Ini bukan hanya soal aku, bisik Aelina pada dirinya sendiri, ini tentang mereka yang pernah merasa sepi, terjebak, dan tak punya suara. Bisnis yang ia bangun adalah sebuah pusat konseling dan pelatihan keterampilan untuk para wanita korban mertua atau keluarga yang toksik. Di sana, para wanita belajar berdiri kembali, membangun harga diri, dan meraih kemandirian ekonomi. Suatu sore, ketika sebuah kelompok wanita berkumpul di ruang pertemuan kecil itu, Aelina berbicara dengan suara penuh semangat dan harapan. Aku tahu betapa sulitnya keluar dari belenggu yang selama ini membelenggu kalian. Tapi ingat, setiap luka adalah pelajaran. Setiap air mata adalah kekuatan yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Seorang wanita yang dulu tampak lelah dan putus asa mengangkat tangan, suara kecilnya bergetar. Terima kasih, Bu Aelina. Karena Ibu, kami berani berharap lagi, berani melangkah lagi. Aelina tersenyum hangat, matanya berkaca-kaca. Kita semua berhak bahagia. Tidak ada yang bisa merampas itu dari kita, selain diri kita sendiri. Di luar gedung itu, dunia terus berputar. Tapi bagi Aelina, hari-harinya kini penuh warna baru. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan terpuruk. Ia adalah wanita yang bangkit dari reruntuhan, yang memilih menjadi pelita bagi yang lain. Dengan tekad yang bulat, Aelina membuka lembaran baru dalam hidupnya. Sebuah kisah tentang keberanian, pengampunan, dan kekuatan yang lahir dari luka terdalam. Beberapa tahun berlalu dengan cepat, membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup Aelina. Di sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni dan sinar matahari hangat yang menyelimuti, Aelina berdiri anggun mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana namun memancarkan kebahagiaan yang tulus. Di sampingnya, Nico, rekan bisnis sekaligus sahabat yang telah menjadi pendamping setia sejak lama, menggenggam tangannya erat. Suasana pesta pernikahan itu penuh kehangatan, tawa, dan harapan baru. Para tamu hadir dengan senyum dan doa yang tulus. Merayakan bukan hanya sebuah pernikahan, tapi juga sebuah awal baru yang penuh cahaya. Tiba-tiba, di gerbang masuk, sosok familiar muncul. Raka, dengan pakaian lusuh dan wajah yang penuh penyesalan, berdiri termenung. Ia menatap pesta yang penuh kebahagiaan itu dengan mata yang berlinang. Di belakangnya, Mira mengikuti dengan langkah tertatih-tatih, berharap bisa masuk bersama. Namun, Satpam dengan tegas menolak. Maaf, Bu. Ini acara pribadi. Saya tidak bisa mengizinkan masuk. Mira memohon dengan suara gemetar, tolong kami ingin minta maaf. Aelina yang mendengar dari kejauhan tersenyum lembut, menatap ke arah pintu dengan penuh ketegasan dan kelembutan sekaligus berkata, rumah ini milik orang-orang yang tahu arti cinta dan ketulusan. Bukan drama dan kebohongan. Kata-kata itu menggema di udara,
menegaskan batas yang tegas antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang ia bangun dengan penuh harapan. Ketika matahari mulai terbenam, Aelina dan Nico melangkah ke helikopter yang telah menunggu di halaman rumah. Dengan hati ringan dan senyum bahagia yang tak pernah pudar, mereka terbang meninggalkan bumi yang dulu penuh dengan drama, menuju cakrawala baru, sebuah kehidupan yang damai, penuh cinta, dan harapan tanpa batas. Akhir cerita ini adalah kemenangan hati yang mampu bangkit dari kepedihan, dan bukti nyata bahwa setiap luka bisa berubah menjadi kekuatan untuk menata hidup baru yang lebih indah. Kisah Aelina adalah perjalanan panjang tentang kekuatan hati yang tak pernah menyerah meski diterpa badai pengkhianatan, fitnah, dan luka yang mendalam. Dari seorang istri yang terjebak dalam rumah tangga penuh drama dan pengkhianatan, hingga akhirnya mampu bangkit menjadi sosok wanita mandiri yang berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebahagiaan sejati. Setiap babak kehidupan Aelina mengajarkan satu hal penting, bahwa ketulusan dan cinta sejati akan selalu menang atas kebohongan dan tipu daya. Meski dikhianati oleh orang terdekat, Aelina tak membiarkan masa lalunya merusak masa depannya. Ia berani membuka lembaran baru, memulai bisnis yang memberdayakan banyak wanita lain, dan menemukan cinta yang tulus bersama Nico. Sementara karma berjalan adil menimpa mereka yang pernah menyakitinya, Aelina memilih melangkah maju dengan kepala tegak, hati yang lapang, dan jiwa yang kuat. Kisah ini menjadi pengingat bahwa keberanian untuk memulai kembali adalah kunci menuju kebahagiaan yang hakiki.